Pada hari Selasa, 21 September 2021 yang lalu, Gubernur Anies memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di daerah Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Kasus ini bermula ketika salah satu BUMD DKI Jakarta, yaitu Perumda Pembangunan Saranajaya, membeli lahan seluas 4,2 hektar di kawasan itu. Pembelian lahan tersebut patut diduga merupakan bagian dari program rumah DP 0%, salah satu program unggulan Gubernur Anies yang terus digaungkan semasa Pilkada DKI 2017 yang lalu. Masalahnya, pembelian lahan ini ternyata problematik. Karena pertama, sebagian besar lahan berada di zona hijau, yang artinya tidak bisa dibangun rumah susun. Kedua, ada dugaan bahwa proses dan tahapan pengadaan lahan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian daerah sekitar 150 miliaran rupiah. Yang menarik, meski sebagian besar lahan itu tidak bisa diubah ke zona kuning untuk hunian, Saranajaya tetap melanjutkan transaksi pembelian lahan tersebut. Dan ironisnya, diduga baru melakukan kajian kelayakan objek tanah setelah penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli PPJB atas tanah itu dilakukan. Atas kasus ini, KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka, yaitu mantan Dirut Saranajaya, mantan Dirut dan juga wakil Dirut PT Adonara Propertindo selaku pihak penjual. Sekilas, jika kita melihat berita-berita di media, kesannya kasus ini bisa terjadi karena adanya oknum Saranajaya yang mau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah Anies memang tidak terlibat atau tidak tahu dengan praktek korupsi di BUMD yang berada di bawah otoritasnya? Apakah kasus dugaan korupsi tanah Munjul hanyalah korupsi yang melibatkan orang perorangan dan korporasi? Atau apakah ternyata kasus ini adalah merupakan fenomena gunung es yang kelihatan hanyalah ujung atasnya, tapi di bawahnya ada jejaring korupsi raksasa? Mari kita kupas kasusnya lebih dalam. Saranajaya adalah BUMD yang berbentuk perumda. Jadi 100% sahamnya dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Menurut pasal 29 PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, gubernur adalah salah satu organ kepengurusan BUMD yang disebut sebagai KPM. Nah, KPM ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di BUMD Saranajaya. Sesuai aturan, sudah seharusnya segala rencana kerja pembelian tanah termasuk tanah Munjul dibahas dan disetujui dalam rapat-rapat KPM. Artinya, gubernur mendapat laporan soal pembelian tanah di Munjul. Ditambah lagi, berdasarkan keputusan gubernur, Direksi Saranajaya memang wajib melaporkan pelaksanaan dan penyertaan modal daerah kepada gubernur. Maka seharusnya Gubernur Anies mengetahui keanehan-keanehan ini. Apalagi yang menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan di Saranajaya terhitung orang dekatnya Pak Anies yang merupakan kolega ketika Pak Anies masih menjabat sebagai Rektor di Paramadina. Terlalu naif kalau kita mudah percaya korupsi ini hanya permainan selevel Dirut BUMD saja. Dari sisi budgeting, menguncurkan dana penyertaan modal daerah dari APBD tentu membutuhkan persetujuan anggaran dari Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Dalam salah satu rapat komisi, anggota Dewan dari Partai Solidaritas Indonesia mempertanyakan dan meminta data aset tanah kepada Saranajaya. Namun, Saranajaya tidak mau memberikan data yang diminta tanpa alasan yang jelas. Kemudian, saat rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, PSI satu-satunya partai yang menolak pertanggungjawaban tersebut karena minimnya transparansi pelaksanaan APBD oleh gubernur. Namun herannya, Saranajaya terus mendapatkan alokasi dana dari APBD DKI. Seperti layaknya bisnis, di dalam politik pun sangat mungkin terjadi give and take. Entah ada deal apa, sehingga alokasi dana APBD DKI ke Saranajaya bisa terus mengalir dengan mulus. Demi kepentingan warga DKI Jakarta, KPK harus berani membongkar jejaring korupsi yang terus menggerogoti APBD DKI. Jangan berhenti di kasus tanah Munjul saja. Kita patut curiga ada proyek-proyek tanah bermasalah lainnya di Saranajaya karena nilai tanah Munjul hanya sebagian kecil saja
dari triliunan rupiah yang diterima oleh Saranajaya selama ini. Saya Grace Natali, kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.